Prof. Dr. Aris Menandar MPD atas pemaparan kunci. Bismillahirrahmanirrahim. Berubah sampai sekarang saya lihat. Mas Bima ya, yang juga saya hormati. Bima Yudhistira Adi Negara. Serius dan ya menarik perhatiannya saya kira belakangan ini. Anak muda lah, generasi baru kita dengan pikiran yang kritis, jernih bahkan ya. Termasuk salah satunya lagi itu yang saya sering ikuti juga itu siapa media ya, media Askar. Nama tengahnya apa lagi? Media Wahyudi Askar ya. Kau pintar juga agama dia ya. Saya lihat ceramah di Masjid UGM. Iya, Mas Bima, Pak siapa lagi? Pak Alam, sama-sama di Sides. Oke, saudara-saudara sekalian, para hadirin, teman-teman semua ya. Pak Busron tadi menyebut Londo Iren. Saya tuh agak buram juga, agak kaget juga istilah Londo Iren itu karena yang saya tahu sejak kecil bajing Iren, sama-sama Iren. Nah, Londo Iren itu ternyata dari kata Holland, Belanda, ya. Serapan Jawa. Jadi Londo, Belanda. Lalu Irennya itu ya nama bahasa Jawa hitam, ya. Yang bernuansa hitam itu namanya Iren. Jadi Belanda hitam. Nah, banyak mungkin yang mungkin ya memang bisa menafsirkan macam-macam itu, bahkan sangat sensitif bagi kalangan aktivis ya, apalagi orang-orang kritis. Tapi bajing Iren itu nama aslinya Roija, dalam ceritanya Jai, Selia Jaka Sembung. Saya suka baca sebetulnya, bahkan tuntas itu turun Mandala segala macam dulu ya, komik, dan bajing Iren itu istri dari Jaka Sembung. Tapi yang menarik, perannya di dalam serial Jaka Sembung itu sebagai istri itu maling budiman dia. Jadi dia melawan Belanda, tetapi mengambil harta kekayaannya sebagai mungkin mirip Robin Hood atau pitung ya. Nah itu jadi, tapi kemudian dibagi-bagikan. Dia juga kritis, oposan sebetulnya terhadap Belanda dengan cara yang berbeda. Dia mengambil harta kekayaan, mencuri para pengikut Belanda yang juga pribumi sendiri, tapi kan terafiliasi dengan Belanda, tapi punya kekayaan, lalu juga orang Belanda, lalu harta hasil pencurian, hasil yang diambil itu dibagikan kepada orang-orang miskin. Istilah bajing Iren sebenarnya bagus juga untuk menjadi apa ya wacana terhadap posisi NGO sebetulnya ya, orang-orang kritis. Mirip itu sebetulnya, ada kritisisme yang dibuat terhadap pemerintah tetapi berdampak dengan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat miskin, masyarakat marginal, masyarakat yang mengalami penderitaan akibat pembangunan yang tidak adil. Nah, itu ilustrasi saja, dan saya kira serius ini saya ingin menyebutnya bajing Iren aja. Bajing Iren tadi seperti itu, dia oposisi kritis sebetulnya di masa Belanda. Nah, serius ini ya banyak risetnya ya, yang terakhir saya sebenarnya sudah lama juga mengikuti, tetapi yang menarik itu adalah ya risetnya tentang ketimpangan ya. Ya, sebenarnya banyak tema yang diangkat, ada hubungan pusat daerah yang tidak adil, ada ketimpangan, ada pajak yang tidak adil dan lain-lain. Saya coba lihat itu ternyata banyak sekali. Ini sebenarnya kita rasanya tidak memiliki lagi masyarakat sipil yang kritis ya. Sekarang ini semua terserap. Kalau bahasanya gerasi itu bukan hanya dikooptasi, dia sudah diserap, disedot oleh negara. Dan itu yang terjadi 2 periode pemerintahan Jokowi. Sedot
dijadikan bagian. Kalau dulu era Orde Baru masih disebut kooptasi. Dan dalam sistem yang kooptatif itu biasanya masih ada letupan-letupan demokrasi sebetulnya, karena ada pluralisasi sebetulnya yang terjadi juga di dalam tubuh negara. Jadi negara itu bukan konsep yang homogen. Jadi, ada elemen-elemen pro-kritis juga sebetulnya di dalam negara itu, dan itu Orde Baru sebetulnya menunjukkan ya. Kondisi seperti itu. Ada Emil Salim, dulu kritis, ada Ali Sadikin dan lain-lain ya, yang dekat sekali dengan NGO, bahkan membentuk masyarakat sipil ya yang kritis, justru di dalam tubuh state otoritarian waktu itu. Jadi di era pasca reformasi yang terjadi ya itu tersedot, bukan lagi deportasi tapi masuk, dan itu benar-benar ya pembunuhan ya yang terjadi oleh negara juga terhadap elemen-elemen kritis. Nah, saya kira ya kita berharap akan banyak lagi yang lain yang muncul ya, di tengah sunyinya, sepinya, ataupun juga bahkan tidak adanya gerakan-gerakan kritis yang tidak harus turun ke jalan, tapi juga dalam konteks konseptual seperti serius. Nah, saya ingin berangkat dari satu pikiran bahwa ketimpangan sosial itu sebenarnya adalah sesuatu yang disengaja. Dia dibuat oleh negara ataupun sistem hegemoni yang ada untuk dilanggengkan, untuk dipertahankan. Jadi menjadi semacam alat kekuasaan, alat politik dalam mempertahankan dominasi. Jadi sama dengan kemiskinan. Tadi beliau sebut korupsi struktural, itu kan sebenarnya korupsi yang diciptakan. Jadi bukan karena perilaku saja, tapi memang dia diciptakan oleh sistem kekuasaan. Baik saya, kita mengenal juga konsep kemiskinan struktural, sama juga itu, bahwa kemiskinan itu bukan sesuatu yang bersifat alamiah, akibat dari ya ketidakmampuan manusia yang mungkin menghadapi tantangan yang tidak sama satu sama lain. Ada yang mampu survive, ada yang tidak, lalu terjadi pemikiran yang mampu yang kemudian mengakumulasi kapital. Tapi ya bukan faktor manusia, tetapi yang justru sangat memprihatinkan terjadi di banyak negara, termasuk negara berkembang, itu struktural, termasuk kemiskinan. Ada kajian Thomas Piketty, saya kira yang ya kita bisa ikuti bersama. Saya sudah lama juga ya, dulu sama Pak Andrinov ya, Erlangga pribadi itu ngobrol, kita buat apa, dan itu ya sebenarnya menggambarkan bahwa dunia ini secara global bukan hanya domestik sebuah negara berkembang, tapi memang itu fenomena global. Sebetulnya itu mirip juga di politik, ada akumulasi. Saya coba lihat bahwa tinjauan kritis tentang akumulasi kapital yang bahas oleh Piketty itu, bahwa itu semakin terakumulasi, mirip juga temuan serius terhadap Indonesia, semakin menggumpal pada segelintir orang dan klik atau oligarki yang berkembang. Itu ekonomi begitu di dunia sekarang ini. Jadi bahkan itu tumbuh sejak abad ke-16 yang diriset oleh Thomas Piketty dalam bukunya Kapital. Ya, saya kira mengingatkan kita pada bukunya Das Kapital, tapi yang lebih aktual lagi memang data dari Piketty, mirip. Dan ya itu yang terjadi juga di politik, ada akumulasi kekuasaan, dan mirip di dalam sistem ekonomi ya, klik-klik itu juga yang ditarik, termasuk bukan hanya klientelisme tapi ya dinastinya itu masuk semua ke situ, termasuk ya, orang-orang dekat dari segi genetik ya. Nah itu yang terjadi di kita di Indonesia sekarang ini. Jadi kemiskinan, kebodohan, ketimpangan itu sengaja dibuat dan jadi alat untuk melanggengkan kekuasaan. Karena
sepanjang masyarakat itu bodoh, sepanjang masyarakat itu miskin, apa yang dia bisa lakukan? Yang dia urus sehari-hari ya cari makan, begitu susahnya ya. Mau berpikir juga tidak nyambung karena dia tidak tahu yang disebut Foucault itu sebetulnya arkeologi kekuasaan yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi diakumulasi juga secara struktural. Masyarakat tetap tidak tahu kekuasaan yang menjadi bertumpu pada pengetahuan. Masyarakat tidak tahu, bodoh dia, sengaja dibuat bodoh. Jadi tidak boleh terjadi ini progres pembangunan lah yang bisa berdampak ya luas dan membuat, karena ya akan menjadi ancaman bagi rejim kekuasaan maupun ya rejim kapital gitu. Nah itu saya kira kan itu kalau kita mendengar pemerintah bicara soal keuangan bahwa ekonomi kita tumbuh di atas 5%, ekonomi kita ada baik saja. Nah, pertanyaan kita, apakah tidak ada anomali? Nah, anomali itu yang tidak pernah dibahas terbuka oleh pemerintah, dan itu yang dibuka oleh Celius, dan itu hal yang sangat penting ya dan menarik sebetulnya. Saat ini ada bagus sekali harusnya dipaparkan data-data itu dari Celius itu. Nah, jadi ketimpangan itu terjadi sebagai produk pembangunan yang hanya menekankan faktor ekonomi, didukung oleh rejim politik, melupakan aspek sosial. Jadi itu saya kira yang terjadi, dan yang muncul selalu adalah wacana bahwa ya kalau ada ketimpangan itu kan alamiah, itu hukum alam. Ya, kan pikiran kita banyak, apalagi kalau kita ada Pak Amir Muhyiddin sering baca Pak Selo Sumarjan itu tentang pendekatan mentalitas atau struktural fungsionalisme dalam kajian akademik. Jadi ya persoalan itu kemudian ya membuat kita bahwa ya sebenarnya pemerintah tidak pernah salah di dalam menerapkan strategi pembangunan, tidak ada kekeliruan. Yang keliru itu masyarakat, dan karena itu ya mentalitas masyarakat yang harus dibenahi. Nah, saya kira itu tantangan kita yang mungkin perlu kita lihat dari bahwa ketimpangan itu adalah produk yang dibentuk secara historis dan bahkan diproduksi secara sosial. Artinya bahwa struktur masyarakat, kebijakan yang dibuat dan norma yang berlaku yang sengaja diciptakan itulah yang memang dibuat sedemikian rupa untuk melanggengkan. Nah, ada ya 3 faktor ya saya sebut sambil lalu saya. Pertama, faktor eksklusi. Ada seorang ilmuwan yang saya kutip, dan ya itu adalah di mana praktek ini, eksklusi ini menghalangi kelompok tertentu untuk mengakses sumber daya. Tadi disebut sebenarnya Mas Bima itu. Jadi rejim atau mungkin kapital ataupun rejim kekuasaan memang ya memformat sedemikian rupa hanya kelompok-kelompok ini yang punya akses. Faktor pertama eksklusi. Kemudian yang kedua, faktor hierarki yang mungkin muncul dari struktur sosial kita, apalagi di tengah masyarakat feodal. Struktur sosial itu membuat ya tatanan memang sudah bentuknya seperti itu, bahwa ada yang dominan, ada yang hegemoni, ada secara sekuler, nah yang di bawah ya puas diri saja. Itu yang dipelihara, diawetkan, kan zaman Belanda juga sejak itu sengaja diawetkan gitu, supaya kompeni Belanda tidak punya perlawanan. Lalu yang ketiga, nah ini faktor yang bersumber dari penetrasi kapitalisme. Jadi kapitalisme juga sebenarnya membangun struktur ketimpangan sedemikian rupa sehingga itu yang terjadi, apalagi ada selingkuh antara pelaku ekonomi dengan pelaku kekuasaan. Dan ternyata saya baca di Celius data-data 50 orang kaya, lalu saya lihat juga
data anggota DPR dan data orang-orang di kabinet, itu ternyata juga orang-orang super kaya, dan mereka inilah yang mengakumulasi. Jadi kita mau berharap apa untuk perubahan dari segi kebijakan, sementara yang membuat polisi, yang membuat keputusan politik kan orang-orang yang menjadi bagian dari struktur dominasi itu. Nah, itu jadi sengaja dibuat, diciptakan. Tidak akan mungkin ada, mungkin ya kalau itu kemauan baik ya, tapi kan konsep CSR juga itu kan sebenarnya bagian dari kapitalisme juga. Jadi ada niat baik memperbaiki, tapi melanggengkan juga terhadap kekuasaan rejim atau rejim kapital. Nah itu saya kira yang ini saya ingin menyinggung ya, 3 hal tentang ketimpangan, kemudian yang kedua tentang hubungan pusat daerah, dan yang ketiga tentang pajak hijau ini, masalah pajak yang kita bahas. Nah yang pertama, ketimpangan kekayaan ini sebenarnya bukan lagi ketimpangan, karena kalau orang timpang itu kan pincang Pak jalannya. Ini sudah jurang ini, karena melebihi, kalau saya lihat data luar biasa itu, dan bahkan ekstrim ya. Bayangkan 50 orang super kaya mengakumulasi 55 juta kekayaan warga negara, dan 50 ini memiliki angka kenaikan keuntungan yang sedemikian besarnya dalam 1 tahun, sementara pekerja termasuk dosen, buruh mungkin juga, apalagi NGO, LSM, hanya naik 15.000 dalam setahun, sementara kenaikan itu ratusan puluhan miliar dari keuntungan akumulasi. Apalagi usaha ekstraktif ya yang disebutkan tadi, yang berkaitan dengan tambang, nikel dan perumahan dan lain-lain. Jadi itu ketimpangan yang luar biasa, dan sama yang disebut Piketty sebetulnya akumulasi itu. Nah ini pajak yang menarik sebetulnya, tapi apakah negara mau, dan di tengah pelaku yang juga mengoreksi dirinya sendiri kalau memang ada usulan tentang pajak kekayaan gitu. Iya, itu kan memajaki akumulasi kekayaan para kapitalis konglomerat super kaya itu. Karena selama ini yang justru merasakan derita pajak itu kan kita, PPN lah, pajak penghasilan kita dan segala macam. Bahkan ada kenaikan dan segala macam. Sementara tingkat penghasilan usaha-usaha ekstraktif itu sedemikian besarnya, pajaknya justru tidak sebanding dengan akumulasi kapital yang mereka peroleh. Nah, ya kalau serius mengusulkan itu ya saya ragu sebetulnya apakah itu akan dipenuhi, mulai dari legislatif, eksekutif, apalagi ada pengaruh rejim kapital terhadap kekuasaan. Jadi ini memang tantangannya berat sekali sebetulnya ya. Ada soal martabat manusia sebetulnya di dalamnya, ada soal demokrasi, dan juga mengalami semacam regresi atau apapun dampak dari keseluruhan yang data yang dikeluarkan mengenai ketimpangan itu. Jadi kita tidak sadar itu sebetulnya menghadapi persoalan itu. Nah, kita dipaksa membayar pajak, sementara rejim kapital itu justru menikmati sedemikian rupa ya, karena dibantu oleh negara, di backup oleh negara, dibikingi oleh negara. Tidak mungkin. Saya kasus beberapa negara agak membuat kita agak pesimis sebetulnya. Ada yang Huntington ya pernah kemukakan tentang transisi, adanya kesulitan transisi ke demokrasi itu, malah harus balik. Nah, yang kedua adalah ketimpangan hubungan pusat daerah. Saya kira ini juga menjadi bagian dari konteks yang kita diskusikan. Nah, akhir ini nggak ada gubernur utara ya, Cuanda itu ya. Kan berapa kali juga statementnya lucu-lucu tapi kritis ya, mengkritisi pemerintah pusat itu
Gimana ini kita menyetor atau sumber daya yang kita terserap, sementara kita dapat apa? Ada yang bahkan yang menyebut hanya dapat 10 kilo, bahkan 1 kilo berapa itu dengan miliaran, puluhan miliar yang sempat disedot dari kekayaan. Apalagi dengan rejim otonomi daerah dengan sumber daya alam yang sudah hilang ya karena diambil oleh kewenangan pemerintah pusat. Jadi ini agak sulit kita ngomong ya, apalagi di tengah sistem yang sekarang ini dengan adanya program-program yang harus ditutupi oleh masyarakat dan daerah seperti MDG terserap demikian besarnya, ada koperasi desa juga dan segala macam. Apakah itu, dan itu masif sekali dilakukan oleh pemerintah seolah-olah bahwa itu tidak ada kompromi, yang ngomong kritis ya Londo. Jadi ini problem kita sebetulnya juga ini berkaitan dengan hubungan pusat daerah ya, transfer dana ke daerah bahkan untuk mengalami penurunan bahkan 20-60% ya. Daerah jadi gelagapan merespon tuntutan pembangunan. Ada beberapa keluarga saya itu P3K itu mengeluh juga, terancam, dan ada anak saya juga termasuk satu. Tapi belum, masih kerja, tapi ya itu sudah muncul juga, dan itu fenomena yang saya kira sangat mencemaskan bagi banyak anak-anak muda kita itu yang baru kerja itu, yang harus P3K, karena P3K itu kan adalah kewenangan Pemda ya, yang diberikan kepada Pemda agar mengangkat sumber daya dengan batasan berapa lah, 30%, jangan melampaui. Tapi kan dana yang dimiliki sekarang tidak cukup lagi, dipotong untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang sekarang sedang dilancarkan itu, digencarkan. Ada lagi URI sekarang, dana dari mana lagi itu URI misalnya ya. Ada sekolah Garuda, ada sekolah rakyat, dari mana semua itu. Sementara infrastruktur pengembangan SDM kita dari tingkat dasar, menengah sampai perguruan tinggi di sekolah-sekolah itu kan juga mengalami gelagapan juga untuk memenuhi. Nah itu saya kira ini ketidakpuasan Pemda ini saya khawatir ini. Ini kan kita sudah punya pengalaman sejarah sebetulnya. Kalau pemerintah abai yang dianggap remeh itu, apalagi ada beberapa daerah yang memang sudah bergolak gitu, punya potensi bergolak gitu di timur. Agak pemerintah nggak tahu bagaimana caranya ya dengan dampak yang ditimbulkan itu, ketidakpuasan ya pemerintah lokal ya, gejolak politik yang mungkin saja bisa terjadi akibat keterbatasan finansial lokal. Nah yang terakhir, pajak yang menguntungkan super elit, saya kira ya itu juga yang saya tadi sudah singgung sebagian, tetapi bahwa ini sebenarnya ada ketidakadilan di situ mengenai pajak. Pajak hijau ini saya agak tertarik karena saya ada studi lingkungan juga, dan saya melihat studi dalam konteks lingkungan yang sangat penting itu sebenarnya peran pemerintah itu. Bukan peran dunia usaha, bukan peran NGO atau masyarakat lah yang secara karitatif ya turun ke bawah lalu ya membuat program amal misalnya untuk memperbaiki lingkungan, karena itu sifatnya struktural. Yang menjadi pelaku usaha itu adalah para konglomerasi, super elit. Nah itu saya kira ini agak susah ya. Saya coba ini, tapi satu hal sebetulnya terakhir ya, saya ingin kunci. Nah, dari dampak kerusakannya, lingkungan, ketimpangan, kemiskinan, keberonan, ini sebetulnya adalah kembali menurut saya pada instansi akhir ya, dari proses ini, putusan politik, kemauan politik. Dan putusan politik itu ya memang akan tidak bisa diharapkan kalau tidak ada yang membuka mata masyarakat atau membuka mata pemerintah. Dan disitulah peran masyarakat sipil yang justru lumpuh sekarang ini. Saya kira itu yang mudah-mudahan bisa memberi kita wawasan tentang pentingnya kita mengacu pada
dan konsep keadilan sosial yang melihat masalah ini. Terima kasih.